Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di sini. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di kelas 9 ini, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran prakarya. Insya Allah kita akan berkarya bersama di 1 tahun ini. Prakarya penilaiannya yaitu penilaian kehadiran, seperti biasa ya, yang hadir otomatis dapat penilaian kehadiran. Selanjutnya adalah tugas harian, yang akan dikumpulkan setiap hari dan dikerjakan di buku tulis. Untuk tugas rumah akan berupa proyek, produk, dan praktik. Laporannya dalam bentuk file, yaitu pakai MS Office, baik dalam bentuk PDF, PowerPoint, ataupun pakai Word. Jadi nanti kalian membuat laporannya dalam bentuk makalah atau karya tulis. Insya Allah diberikan waktu kurang lebih 1 minggu. Di kelas 9, kerajinan yang akan kita bahas di bab 1 yaitu kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajarannya, menghargai kerajinan dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan keras, mengalami teknik pengolahan, produk, dan prosedur pembuatan, serta pengemasan, dan merancang, membuat, menguji, serta mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Adapun sumbernya ada 2, yaitu alami dan buatan. Kerajinan bahan keras alami yaitu bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Bahan keras alami mudah didapatkan dan relatif murah karena beberapa bahan bisa kita ambil langsung di sekitar kita. Contohnya adalah kayu, biji-bijian, bambu, batu, kerang, tulang, rotan, dan pasir. Sedangkan kerajinan bahan keras buatan, kerajinan yang bahannya telah mengalami pengolahan kembali. Contohnya adalah kaca, kaleng logam, tembaga perak, kuningan, emas, dan aluminium, semen, kawat, timah, dan lain sebagainya. Pada kerajinan, pasti ada tahap-tahap pembuatannya. Di tahap membuat kerajinan bahan keras, ini terdiri dari 4. Yang pertama, membuat rancangan. Artinya, sebelum kamu membuat kerajinan, kalian harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Konsepnya seperti apa, alat dan bahan yang dibutuhkan nanti, seberapa banyak, dan apa saja, itu semua dituangkan dalam rancangan. Poin kedua, menyiapkan alat dan bahan. Setelah rancangan dibuat, maka kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, membuat benda sesuai rancangan. Setelah alat dan bahan sudah siap, maka proses pembuatan benda sesuai dengan rancangan kita. Misalkan kita mau membuat kerajinan dari bahan keras ranting atau dari bahan keras kaca, maka kita pun harus sesuai dengan rancangan kita buatannya. Dan pada tahap-tahap ini kalian harus mendokumentasikannya. Baik itu ketika membuat rancangan, menyiapkan alat dan bahan, serta tahapan-tahapan dalam proses pembuatannya. Misalkan pembuatan rangka, pembuatan alas, pengecatan, dan lain sebagainya. Setelah tahap selesai, baru tahap penyelesaian, finishingnya. Bagaimana tampak kerajinan bahan keras ini terlihat cantik, terlihat menarik untuk orang lain melihatnya. Contoh kerajinan bahan keras, ini ada beberapa contoh yang sama persis dengan buku paket yang kalian punya. Kalian amati contoh-contoh berikut ini. Selanjutnya adalah latihan. Setelah kalian mengamati, yang pertama mengidentifikasi bahan keras. Amati gambar di atas yang tadi. Coba teliti dengan seksama apa bahan yang digunakan, manakah yang termasuk bahan keras alam, dan manakah yang termasuk bahan keras buatan.
kalian olah, pilih ya. Kalian teliti, kalian identifikasi. Terus apa kesan yang kamu dapatkan setelah meneliti, mengidentifikasi kerajinan tersebut? Tugas kedua, mengobservasi. Kalian mencari berbagai macam kerajinan bahan keras di Nusantara. Cari kerajinannya, boleh searching. Kalian pilih beberapa kerajinan di Nusantara, lalu kalian amati apa yang membedakan dari masing-masing wilayah tersebut. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas ya. Nah, ungkapkan perasaan yang timbul terhadap karena Tuhan berdasarkan produk kerajinan bahan keras yang ada di negara tercinta Indonesia. Tugas yang ketiga yaitu membuat tabel. Setelah kalian mencari, tadi tugas nomor 2, kalian gambar 4 motif ragam hias yang ada di daerah kita atau yang ada di Nusantara. Tulis nama motifnya, motif ragam hias seperti apa yang kalian pilih. Usahakan 4 motif ini dengan 4 bahan yang berbeda. 1 dari kaca, misalkan dari logam, dari kayu, atau dari pasir. Kalian pilih yang menurut kalian itu unik. Lalu kalian tulis makna dari masing-masing motif ragam hias. Latihan ini dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa diberikan identitas, hari, tanggal, nama, dan kelas di bagian pojok kiri atas. Foto hasil tugas yang sudah dikerjakan, lalu upload ke Edmodo atau ke Google Form-nya. Nanti linknya diberikan ya. Nah, tugas hanya harus diupload sebelum kegiatan belajar prakarya hari ini selesai. Setelah selesai, kalian akan diberikan tugas produk. Artinya, tugas yang harus menghasilkan suatu produk, suatu barang. Itu membuat kerajinan dari bahan keras, frame foto. Insya Allah ini mudah dan menyenangkan untuk kalian kerjakan. Contohnya, frame foto yang pertama ini terbuat dari kulit telur. Yang satunya ini dari kerang. Ya, ada gipsum, ada kancing, dan dari bahan ranting. Cari bahan keras yang mudah kalian dapat, mudah dan murah pastinya. Kalau bisa, produknya ini produk daur ulang. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti dengan tugasnya. Dan jangan lupa tugas produk ini harus dalam bentuk laporan file. Boleh dengan PDF, boleh dengan PowerPoint atau Word. Langkah-langkahnya ikuti 8 langkah seperti ini. Ya, tentukan bahannya, idenya apa, sumbernya dari mana, buat sketsanya, tentukan sebuah karya terbaik, tentukan ya, ini tadi rancangannya, kumpulkan bahan alatnya, lalu pembuatannya jangan lupa difoto setiap kegiatannya, nanti kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Oke, mudah-mudahan dengan karya ini kalian bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Tidak ada yang tidak bermanfaat, insya Allah. Sekian pertemuan dari Ibu. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh kalian. Selamat berkarya, berkaryalah dengan ilmu, berilmulah dengan adab, dan jadilah bermanfaat dengan ikhlas. Sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.